Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dari chapter 197 sampai chapter 205. Video ini adalah full content spoiler. Saya tekankan, video ini adalah full content spoiler. Close saja video ini bila kalian tidak suka dengan spoiler. Saya mohon maaf bila beberapa translate yang saya buat mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan, di mana saya hanya mencoba mempersingkat dan agar lebih mudah untuk dipahami. Dan ini adalah part terakhir Tokyo Revenger di channel Taro-kun. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah Takemichi dan Naoto berjabatan tangan, tidak terjadi apapun di antara mereka. Bisa dikatakan bahwa Takemichi tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Kebingungan di antara mereka berdua. Lalu Naoto pun berkata, "Takemichi, kemungkinan pemicu untuk kembali ke masa lalu tidak berfungsi lagi, karena tidak ada dorongan yang kuat untuk merubah masa lalu." Setelah itu Takemichi pergi menemui Shifuyu. Di sana Takemichi mengatakan semuanya soal dirinya yang tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Terlihat Shifuyu mencoba untuk menyemangati Takemichi. Walaupun di sana ada Kazutora, tapi Kazutora hanya bisa terdiam melihat Takemichi yang berada di sana. Di perjalanan pulang dari tempat Shifuyu, Takemichi terus memikirkan soal apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hati Takemichi berkata, "Bila ini jalan yang dipilih oleh Miki, aku tidak keberatan." Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Tapi, aku tidak terima Miki seperti itu." Takemichi yang kaget langsung menoleh ke arah tersebut, dan ternyata orang yang berkata seperti itu adalah Kazutora. Di mana di sana Kazutora langsung berkata, "10 tahun aku di penjara. Seolah-olah waktu membeku saat aku di penjara. Begitu aku keluar dari penjara, ternyata Toman sudah tidak ada lagi, dan aku melihat semua orang bersenang-senang tanpa adanya Miki." Takemichi hanya terdiam melihat Kazutora berkata seperti itu. Lalu Kazutora pun melanjutkan perkataannya, "Seperti itulah hidup yang Miki pilih sekarang. Dan Miki tidaklah berubah sedikit pun." Sambil memandang ke arah Takemichi, Kazutora berkata, "Aku akan selalu mendukungmu, Takemichi." Terlihat di sana Takemichi bersemangat kembali. 9 Juni, Takemichi pergi ke tempat Akun. Di masa depan ini, Akun menjadi seorang penata rambut. Di sana Takemichi berkata kepada Akun bahwa Takemichi tidak peduli seberapa banyak waktu yang harus dihabiskan, Takemichi harus bisa bertemu dengan Miki. Tiba-tiba suara handphone Takemichi berbunyi, di mana Ake yang menghubungi Takemichi dan mengatakan bahwa ini adalah waktu kita untuk membuka kapsul waktu. Juni 19 tahun 2018. Semua orang sudah kumpul di mana tempat mereka dulu menguburkan kapsul waktu. Mereka sudah menunggu Miki, namun Miki tidak datang, dan pada malam ini tanpa Miki mereka pun akan membuka kapsul waktu mereka. Di masa lalu, Shifuyu menyimpan sebuah majalah perpilotan. Di sini kita tahu bahwa impian Shifuyu menjadi seorang pilot. Lalu Akai menaruh sebuah batu, di mana Akai ingin menjadi seorang astronot di masa depan ini. Sedangkan Mitsuya menyimpan sebuah boneka, di mana boneka itu merupakan boneka yang pertama yang dibuat oleh Mitsuya. Dan juga boneka itu mengingatkan Mitsuya agar tidak melupakan kehidupan miskinnya di masa lalu. Terlihat di sana Akai meneteskan air matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Mitsuya. Di sisi Naoya, dia menyimpan seperti obat perawat rambut, di mana Naoya berharap agar rambutnya bisa menjadi keren dan bisa membuatnya terkenal di masa depan. Sota juga membuka suratnya, di mana pesannya tertulis untuk menjaga selalu saudaranya, yaitu Naoya. Di sana juga Takemichi kaget, di mana Takemichi pertama kalinya melihat Sota tersenyum. Sedangkan di sisi Peian, saat Peian membaca suratnya, di mana dia menuliskan untuk bisa bertemu lagi dengan Pancin dan melakukan kegilaan bersama. Pancin pun meneteskan air matanya mendengar surat yang dibaca oleh Peian. Di sisi Draken, di mana dia terduduk sambil memandangi sebuah foto, di mana foto itu adalah foto masa lalunya di geng Toman.
Draken mengatakan bahwa awal pembubaran geng Toman, orang yang paling menderita adalah Mickey. Di mana Draken berkata bahwa saat pembubaran geng Toman aku gelisah dan aku menangis. Tapi dari semua itu, aku menyadari bahwa Mickey lah yang paling menderita. Semua teman-temannya hanya bisa terdiam memandangi Draken berkata seperti itu. Lalu Draken pun melanjutkan perkataannya. Mickey, dia tidak ada di sini. Haruskah kita membuka apa yang dibuat oleh Mickey? Takemichi pun membuka surat yang dibuat oleh Mickey. Dalam surat itu, di mana Mickey bisa menebak semua yang terjadi di masa depan. Dari Mitsuya yang menjadi seorang desainer, Haka yang bekerja berdekatan dengan Mitsuya, Shifuyu yang akan melakukan kegiatan untuk mengingat Baji, Pancin yang akan meneruskan bisnis keluarganya, di mana Pean akan selalu berada di sisi Pancin. Dan Mickey juga mengatakan, bila Takemichi tidak bisa membuat Hina bahagia, maka Mickey akan membunuh Takemichi. Di atas sebuah gedung, ada seseorang yang sedang duduk. Orang itu adalah pemimpin geng Boten, yaitu Mickey. Di mana terlihat Kakucho yang berkata kepada Mickey, Mickey, apa kau serius tentang ini? Hari ini adalah tanggal 19 Juni, dan kau tahu itu kan? Di sana Mickey pun menjawab, lebih baik jika begini saja. Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi membaca kata terakhir di dalam surat yang dibuat oleh Mickey. Dan kata itu adalah, kita akan selalu terhubung. Semua orang tersenyum mendengar Takemichi membaca surat yang dibuat oleh Mickey. Lalu mereka pun memandang bulan di malam hari ini yang sangat terang. Dan perlahan langkah kaki mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Seketika itu, Takemichi seperti melupakan sesuatu. Saat Takemichi berbalik dan memandang ke kotak kapsul milik Mickey, terlihat ada sebuah tape video. Akihabara, di mana Takemichi pergi ke salah satu tempat DVD untuk memutar rekaman video tersebut. Dalam rekaman itu, terlihat kegiatan Mickey masih berumur 4 tahun, di mana Mickey berlatih bela diri menendang sebuah penutup botol, dan terlihat juga Shinichiro yang menyuruh Mickey menendang botol tersebut. Lalu siaran berganti. Dan terlihat ada rekaman Emma yang sedang menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Dan siaran video pun berganti lagi. Terlihat ada Mickey yang sedang duduk, di mana Mickey pun memandang ke arah kamera dan berkata, untuk Takemichi 12 tahun mendatang, aku sudah menulis surat yang panjang untuk kalian semua di masa depan nanti. Tapi ada sesuatu yang ingin aku sampaikan untukmu. Saat aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, seolah-olah ada diriku yang lain mencoba untuk keluar, yaitu drug impulsivity. Di sana Takemichi kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mickey. Lalu dalam video tersebut, Mickey pun melanjutkan perkataannya. Takemichi, berjanjilah kepadaku. Untuk 12 tahun ini, jangan mencariku dan tolong menjauhlah dariku. Jangan kau kembali ke masa lalu lagi untuk menyelamatkanku. Jalan yang aku pilih ini adalah keputusanku, Takemichi. Sambil tersenyum, Mickey pun berkata di dalam video tersebut, Takemichi, kau harus hidup dengan bahagia sekarang. Dan siaran video tersebut pun selesai. Di perjalanan pulang, Takemichi terus memikirkan soal apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat juga Takemichi bertemu dengan Kazutora di perjalanan. Di sana Takemichi mengatakan bahwa dia tidak ingin mencari informasi soal Bonten dan juga Mickey. Beberapa hari kemudian, terlihat Takemichi yang mengantar Hina ke tempat Mitsuya untuk mencoba gaun pernikahan. Di sana Takemichi meneteskan air matanya melihat Hina mencoba gaun pernikahan. Takemichi juga teringat kenangan di mana masa lalunya bersama Mickey. Dan Takemichi pun berkata di dalam hatinya, maafkan aku Mickey, aku tidak bisa menepati janjiku. Dan sekarang aku akan pergi. Setelah mendapatkan informasi dari Kazutora, Takemichi pun mengetahui tempat di mana Mickey berada, yaitu sebuah bekas bangunan bowling. Kazutora mengatakan bahwa mereka sering nongkrong di tempat bowling tersebut.
Kasutora juga sudah memperingati Takemichi bahwa hari pernikahannya akan diadakan 3 hari lagi. Namun Takemichi tetap memaksa untuk bertemu dengan Miki. Terlihat ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan Takemichi dan Kasutora. Dan akhirnya Takemichi pun pergi ke tempat bekas bangunan bowling tersebut. Di sana Takemichi duduk menunggu kedatangan Miki. Tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan pistol ke kepala Takemichi. Orang yang memegang pistol tersebut berkata, bila Takemichi bergerak, dia akan menembak Takemichi. Dan orang itu adalah Sancho Haruchiyo. Perlahan langkah kaki mendekat ke arah Takemichi. Terlihat ada seseorang yang duduk di belakang Takemichi. Dan orang itu adalah Miki. Lalu Miki pun berkata, masa depan yang bagus. Jadi apa yang ingin kukatakan Takemichi? Terlihat Hina yang datang ke apartemen Takemichi. Di mana terlihat apartemen Takemichi yang sangat berantakan. Hina pun mencoba untuk membersihkannya. Tiba-tiba kalung yang dipakai oleh Hina terlepas dan terjatuh ke lantai. Dan terlihat juga kalung tersebut sedikit rusak. Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi mengeluarkan sebuah surat dari saku celananya. Di mana Takemichi ingin memberikan surat undangan pernikahan kepada Miki. Di sana Sancho yang dari tadi sudah mengarahkan pistol kepala Takemichi dan berkata, "Hei, diamlah, atau aku akan membunuhmu." Miki pun menyuruh Sancho untuk keluar dari sana, dan Miki ingin berbicara berdua dengan Takemichi. Di sana Takemichi bertanya kepada Miki tentang apa yang dia maksud dengan dark impulsivity. Takemichi juga mengucapkan terima kasih kepada Miki karena selama 12 tahun ini Miki sudah menjaga semuanya. Sambil berdiri dan menoleh ke arah Miki, Takemichi berkata, "Sekarang saatnya, aku akan membantumu, Miki." Tiba-tiba Miki langsung menembak Takemichi, di mana tembakan itu mengenai bagian belakang punggung Takemichi dan langsung menembus ke bagian dada Takemichi. Bukan hanya sekali, bahkan Miki pun menembak Takemichi yang kedua kalinya. Tembakan itu membuat Takemichi langsung terduduk dan terjatuh ke lantai. Di mana terlihat Takemichi perlahan mencoba berdiri sambil menahan rasa sakitnya terkena tembakan. Saat Takemichi melihat wajah Miki dengan ekspresi datarnya langsung menembak Takemichi lagi. Di sisi Hina, dia sudah selesai beres-beres di apartemen Takemichi. Sambil memandang keluar jendela, Hina pun berkata, "Sudah selarut ini, apa yang kau lakukan, Takemichi?" Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi yang sudah terkapar karena menerima 3 tembakan dari Miki. Takemichi mencoba perlahan bangkit, di mana terlihat badan Takemichi sudah berlumuran darah. Takemichi terduduk lemas, sedangkan Miki yang berdiri di hadapan Takemichi. Lalu Miki pun berkata, "Aku tidak ingin bertemu denganmu, karena bila kita bertemu, aku yakin semuanya akan berakhir seperti ini." Sambil berjalan perlahan menjauhi Takemichi, Miki pun berkata, "Perjalanan panjangmu akan selesai di sini, Takemichi." Dengan badan yang penuh darah, Takemichi perlahan mengeluarkan suaranya. Aku pasti akan menolongmu. Sebanyak yang aku bisa, aku pasti akan menolongmu, Miki." Miki pun terkejut mendengar Takemichi berkata seperti itu. Lalu Miki pun berkata, "Aku akan mengakhiri semuanya di sini." Terlihat Miki menaiki sebuah tangga menuju ke atap bangunan, di mana Miki langsung berdiri di tepi bangunan. Terlihat juga dari bawah banyak orang yang menatap ke arah atas bangunan. Sancho pun kaget melihat Miki yang sudah berdiri di situ. Di sisi Miki, di mana dia membayangkan kenangan lamanya saat menjadi pemimpin Toman, di mana Miki juga mengingat kenangan bersama dengan Shinjiro, Baji, dan juga Emma. Sambil tersenyum dan ada bayangan dirinya saat menjadi pemimpin Toman, Miki pun berkata, "Semuanya, mari kita lakukan." Dan Miki pun melompat dari atas bangunan. Terlihat Miki menutup matanya saat menjatuhkan dirinya dari atas bangunan. Walaupun badan penuh darah, Takemichi berhasil menangkap tangan Miki. Di sana Takemichi langsung berkata kepada Miki, "Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini, Miki."
Takemichi berusaha memegang tangan Miki. Miki pun berkata, "Lepaskan Takemichi, aku ingin mengakhiri semuanya di sini." Sambil memegang tangan Miki sekuat tenaga, Takemichi pun berkata, "Apapun yang terjadi, mau beberapa kali pun aku kembali ke masa lalu, aku pasti akan menyelamatkanmu, Miki." Dan Miki pun menjawab, "Apa yang kau katakan? Bukankah kau tidak bisa kembali lagi ke masa lalu? Dan biarkanlah aku mengakhiri semuanya dengan tenang di sini, Takemichi." Tiba-tiba Takemichi langsung berteriak, "Diamlah, Miki." Dan Takemichi pun melanjutkan perkataannya, "Lagi dan lagi, kau selalu menanggung semua beban ini sendiri." "Hei Manjiro, katakan ini sekali saja, tolong aku. Katakan itu sekali saja kepadaku. Jika kau berkata seperti itu, dengan senang hati aku pasti akan menolongmu." Terlihat di sana Miki meneteskan air matanya mendengar Takemichi berkata seperti itu. Dan Miki pun berkata, Tolong aku Takemichi." Perlahan tangan Takemichi dan tangan Miki pun berjabatan. Dan Takemichi pun kembali ke masa lalu. Berjabatan dengan Miki membawa Takemichi kembali 10 tahun ke masa lalu, di mana sekarang Takemichi berada di tahun 2008. Terlihat di sana Takemichi dibangunkan oleh ibunya. Dan ini adalah pertama kalinya kita tahu Takemichi ternyata memiliki seorang ibu. Juli 2005. Terlihat beberapa kerumunan orang, di mana kerumunan itu melihat ada orang yang sedang mengajar beberapa orang. Dan juga para kerumunan itu mengatakan bahwa di tangan orang tersebut ada sebuah tato yang tertulis kejahatan dan hukuman. Dan orang itu adalah Shinigami yang terkenal di Kabukicho, yaitu Anma Suji. Kita akan flashback ke kehidupan Anma Suji saat awal bertemu dengan Kisaki dan juga akhir bertemu dengan Kisaki. Anma Suji saat berumur 16 tahun, di mana saat itu dia sedang mengajar beberapa orang. Dia pun berkata di dalam hatinya, "Apakah kehidupan yang membosankan ini akan terus berlanjut sampai kematianku?" Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang datang menghampirinya. Dan orang itu adalah ketua Mobius, yaitu Osana. Di mana Osana berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dan orang itu adalah Kisaki Teta. Di sana Kisaki berkata kepada Hanma, "Jadi ini Shinigami?" Di sana Hanma hanya berkata, "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Lalu Kisaki pun melanjutkan perkataannya, "Anma Suji, jadilah pionku." Dan inilah awal pertama Anma Suji bertemu dengan Kisaki. Anma pun tersenyum setelah mendengar Kisaki berkata seperti itu. Lalu Anma pun melanjutkan perkataannya di dalam hati, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku sangat tertarik kepadanya. Dia memiliki aura berandal yang sangat berbeda." Kita flashback ke awal perang sebelum Toman melawan Mobius. Terlihat di sana Kisaki mengasut Kiyomasa untuk melakukan penusukan kepada Draken. Kisaki juga mengasut Pancin, di mana dia memanas-manasi Pancin agar bertindak cepat terhadap Osana. Di sana Kisaki juga memanipulasi Pean, di mana Kisaki mencoba memanas-manasi Pean dan mengatakan bahwa Pancin telah dibuang oleh Draken. Kisaki adalah orang yang berbakat dalam memanipulasi seseorang. Kisaki kembali menegaskan ke Hanma bahwa Hanma adalah sekedar alat. Jika suatu saat Hanma tidak berguna lagi, Kisaki akan membuang Hanma. Di sana Hanma pun menjawab perkataan Kisaki dan berkata, "Itu kehidupan yang ideal bagiku. Saat aku bersamamu, hidupku jadi lebih berwarna. Dan aku merasa hidupku sekarang seperti festival, Kisaki." Kita akan flashback ke beberapa kejadian, di mana terlihat Kisaki yang datang ke Kazutora dan mengasut Kazutora. Dan juga terlihat Kisaki yang memberikan sebuah pisau kepada Yusuha. Namun dari semua yang telah Kisaki lakukan, Hanma selalu berkata dalam hatinya bahwa setiap kali Kisaki menyiapkan pertunjukan Kisaki itu selalu membuat Hanma menjadi bergairah. Terlihat saat Hanma dan Kisaki sudah menjadi anggota Tenjiku, di sana Kisaki berkata kepada Hanma, "Apa alasan Hanma mengikuti Kisaki sampai sejauh ini?" Namun di sana Hanma berkata, Hanma akan memberikan alasan dia mengikuti Kisaki saat Kisaki sudah mati.
dan mereka pun tertawa bersama. Kita akan flashback ke kejadian kematian Emma. Terlihat Kisaki dan Hanma menuju ke tempat Emma. Di perjalanan, Hanma berkata, "Kau bukanlah tipe orang yang suka mengotori tanganmu, Kisaki." Dan Kisaki pun menjawab, "Aku juga tipe orang yang bisa merasakan putus asa." Di sana Hanma kaget mendengar perkataan dari Kisaki. Lalu Kisaki pun melanjutkan perkataannya, "Aku tidak akan menjadi seorang pahlawan utama. Dan aku ini hanyalah seorang badut. Tapi hal seperti itu tidak akan menghentikanku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan." Kita akan flashback ke kejadian di mana Kisaki berhasil dibawa kabur oleh Hanma dalam perang Toman melawan Tenjiku. Terlihat di sana Hanma berhasil membawa kabur Kisaki dengan motornya. Lalu Hanma pun berkata, "Kau berutang kepadaku, Kisaki. Tapi ini belum berakhir kan, Kisaki?" Terlihat Hanma kaget melihat Kisaki yang sudah mati. Sambil meneteskan air matanya, Hanma pun berkata, "Cara yang hebat untuk mati kan, Kisaki?" Juni 2008, di mana pada tahun ini adalah tahun Takemichi terlempar ke masa lalu setelah berjabatan tangan dengan Miki. Terlihat Hanma yang sedang duduk di depan makam Kisaki. Sambil mengisap rokok surya, Hanma pun berkata, "Bagaimana kabarmu, Kisaki?" Terlihat Hanma menaruh sebuah botol bir kaleng di depan makam Kisaki. Serta Hanma pun melanjutkan perkataannya, "Kalau begitu, mari kita mulai kisah tentang badut dan Shinigami." Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya, di mana dalam video selanjutnya saya akan membahas chapter per chapter. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau mensupport channel ini. Bila kalian ingin mengikuti giveaway, kalian bisa follow akun Instagram channel ini, dan linknya ada di deskripsi video ini. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai, dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.